Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana dengan puasanya? Masih dalam keadaan sehat walafiat? Amin. Nah, untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini di Pondok Ramadan SMPN Negeri 3 Mejayan pada hari Kamis dimulai selama 3 hari ke depan. Ya, untuk hari ini materinya adalah tentang sholat. Ya, di sini Ibu Retno akan menjelaskan kepada kalian semuanya apa itu sholat, rukun sholat, kemudian apa yang harus dikerjakan, apa yang membatalkan sholat. Semuanya nanti akan kita bahas satu persatu di dalam kegiatan Pondok Ramadan kali ini. Ya, baik ya anak-anak, mohon diperhatikan dengan baik apa yang menjadi materi pada pagi hari ini dan semoga bermanfaat bagi kalian. Ya, kita mulai saja untuk pertemuan kita kali ini, yaitu kita akan membahas tentang sholat. Ya, sholat. Apa itu sholat, anak-anak? Kalian di sini juga sering mengerjakan sholat ya, karena sholat itu wajib hukumnya bagi umat Muslim. Ya, jadi kalian harus mengerjakan sholat, apalagi kalian sudah akhir balik ya. Kalau yang cewek biasanya ditandai dengan menstruasi, kalau yang cowok sudah pernah bermimpi basah ya. Sholat ya. Ada yang tahu sholat itu apa anak-anak? Ya, sholat itu memiliki pengertian ya anak-anak. Coba ini diperhatikan ya slideshow-nya Burno. Nah, sholat itu secara bahasa itu artinya adalah doa ya. Jadi sholat itu adalah doa ya. Yang kedua, secara istilah sholat merupakan ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang sudah ditetapkan ya. Jadi kalian kalau sholat itu kalian pasti akan berdoa. Itu secara bahasa artinya berdoa, memohon kepada Allah apa yang kalian inginkan ya. Karena kenapa? Bantuan itu yang lebih utama adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa melalui sholat. Nah, sholat di sini anak-anak dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada sholat fardu dan ada sholat sunnah. Apa itu sholat fardu, Cah? Sholat fardu adalah sholat yang wajib dilaksanakan bagi seorang muslim yang waktunya itu telah ditentukan. Contohnya apa? Sholat fardu itu sholat 5 waktu. Ada subuh, ada duhur, ada asyar, ada maghrib, ada isya ya, dimana sholat tersebut sudah ditentukan waktunya dan kalian harus mengerjakannya tepat waktu, tidak boleh terlambat atau bahkan tidak dikerjakan, karena sholat fardu ini sifatnya wajib. Apa artinya wajib? Apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Itu ya. Jadi sholat 5 waktu, satu hari ada 5 kali ya. Kalian sudah tahu, sudah paham berapa rakaat yang harus dikerjakan. Subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan isya 4
rakaat ya. Sampai sini paham ya? Kemudian selanjutnya ada sholat sunnah. Sholat sunnah ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama sunnah mu'akkad atau sholat sunat yang dikuatkan, seperti sholat witir, sholat sebelum subuh, sholat idul fitri, idul adha, sholat gerhana, sholat istiqo, dan sholat rawatib ya. Yang kedua yaitu sholat sunnah ghairu mu'akkad. Contohnya apa, Bu? Ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat 2 rakaat setelah wudhu, sholat duha, sholat taraweh, dan sholat qiyamul lail ya. Itu ada sholatnya. Nah, di dalam sholat itu pasti ada yang namanya syarat wajib sholat, pasti. Karena kenapa? Seorang muslimin jika ingin menjalankan ibadah sholat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama syaratnya yaitu beragama Islam. Kenapa harus beragama Islam? Karena perintah sholat itu diperuntukkan bagi umat Islam, hanya umat Islam ya. Yang kedua syaratnya yaitu suci dari haid dan nifas. Ini khususnya bagi wanita atau perempuan ya. Kalau haid itu kalau setiap bulan datang ya, setiap bulan. Kalau nifas itu adalah bagi ibu-ibu setelah melahirkan ya, tidak boleh sholat ya. Terus yang ketiga berakal sehat, jadi waras ya. Tidak boleh orang gila sholat, tidak boleh, karena tidak sah nanti sholatnya. Harus punya akal sehat ya, sehat jasmani, sehat rohaninya ya. Jadi tidak boleh dalam keadaan cacat atau sakit mental ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu sudah balik atau dewasa. Nah, balik itu apa, Bu? Balik itu apabila seorang laki-laki itu pernah bermimpi basah, itu sudah balik namanya. Kalau wanita itu biasanya ditandai dengan menstruasi, itu sudah balik namanya ya. Terus yang terakhir terjaga atau tidak sedang tidur ya. Sholat itu dilakukan pada saat kita tidak sedang memejamkan mata atau tidak saat tidur. Jadi sholat itu kita harus sadar karena kita menghadap kepada Allah, itu harus dalam keadaan mata kita terbuka ya. Jangan tidur, sholat itu tidak boleh gitu ya. Terus kemudian setelah syarat wajib sholat itu ada syarat sahnya sholat. Banyak sekali ya. Ya, di sini ada syarat sah sholat. Itu yang pertama yakin masuk waktu sholat. Misalnya gimana, Bu? Misalnya kamu bangun jam 4 pagi misalnya. Loh, ini jam 4 pagi ini waktunya sholat subuh. Karena kamu yakin sudah mendekati waktunya sholat subuh, maka kamu harus mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh ya. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil ya. Jadi kalian harus dalam keadaan suci ya, harus dalam keadaan suci. Apabila nanti hadis kecil biasanya dihilangkannya dengan cara berwudhu. Tapi kalau kalian sedang dalam keadaan hadis besar, kalian harus mandi wajib itu ya. Kemudian yang selanjutnya anggota badan, pakaian, dan tempat beribadah harus dalam keadaan
bersih, ya, harus dalam keadaan suci, ya. Yang cewek itu mukenanya juga harus dicuci dalam keadaan bersih, ya. Kemudian sajadah, songkok, sarung itu harus dalam keadaan suci, ya. Jangan sampai baju kotor digunakan untuk beribadah, itu akan merusak syarat sahnya sholat. Nanti tidak sah sholatnya. Karena kenapa? Itu baju yang kalian pakai itu ada najisnya, jadi tidak sah kalau digunakan untuk beribadah, gitu ya. Kemudian selanjutnya menutup aurat dengan sempurna, ya. Jadi untuk semuanya, untuk wanita itu biasanya auratnya harus tertutup menggunakan mukena, ya, menutupi seluruh anggota badan kecuali telapak tangan juga tertutup, kaki ya hanya kelihatan wajahnya saja, ya. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki pakai sarung, ya, jangan sampai terlihat kaki ke atas, ya. Itu. Kemudian yang terakhir menghadap kiblat. Nah, ayo siapa yang tahu arah kiblat kita di mana? Ya, arah kiblat kita yaitu di Ka'bah, ya. Kiblat kita adalah Ka'bah. Biasanya itu berada di sebelah barat, ya. Barat agak serong tenggara, gitu ya. Itu adalah syarat sahnya sholat. Dari rukun dan salat sahnya ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak, ini saya lanjutkan lagi ya. Apa itu rukun sholat, ya? Rukun sholat itu adalah seluruh rangkaian kegiatan sholat yang kalian lakukan, ya. Apa saja? Mulai yang pertama yaitu niat. Misalnya kalau kalian mau sholat subuh misalnya, berarti kamu harus niat sholat subuh. Nawaitu usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan. Kalau sholat sendiri lillahi ta'ala, kalau berjamaah makmuman lillahi ta'ala, ya. Jadi disesuaikan dengan waktu kalian sholat, ya. Itu niatnya, ya. Jangan sampai salah. Kalau kamu niatnya sholat maghrib, yang dibaca harus niat sholat maghrib, jangan niat sholat asar atau terbalik. Itu akan merusak rukun sholat, ya. Kedua yaitu posisi berdiri bagi yang mampu. Kalaupun yang tidak mampu, boleh duduk, Bu, boleh. Boleh berbaring, boleh. Boleh cuma mengedipkan mata, boleh. Boleh dilakukan semuanya, asalkan orang tersebut masih bernafas, ya, gitu ya. Jadi sholat itu fleksibel, ya. Jadi selama hati, pikiran kita, niat kita itu beribadah sholat, meskipun kondisi kita bagaimanapun, itu kita bisa tetap melaksanakan sholat meski tidak bisa berdiri, ya, tidak apa-apa. Sampai tidur boleh, sambil duduk boleh, ya. Orang sakit di rumah sakit itu juga dengan cara tidur berbaring, hanya menghidupkan mata saja, gitu ya. Terus yang kemudian takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, ya. Itu takbiratul ihram. Kemudian ada membaca surat Al-Fatihah, pasti wajib, sunnah, ya. Harus. Kemudian ruku dengan tumaninah, ya. Ruku dengan membungkukkan punggung, ya. Punggungnya dibungkukkan, rata-rata air harus jajar. Kemudian iktidal dengan tumaninah, sujud juga dengan tumaninah, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah juga. Kemudian ada tasyahud
sholawat Nabi, kemudian salam ke kanan dan salam ke kiri. Ya, seperti itu. Itu adalah rukun sholat. Jangan sampai rukun sholat itu dihapus salah satunya. Tidak boleh, karena akan merusak rukun sholat. Ya, terus kemudian ada pertanyaan sah? Nggak ada ya. Kemudian lanjut. Ya. Jadi setiap rukun sholat itu, perbuatan perkataan yang kita lakukan itu membentuk hakikat sholat. Ya. Jika salah satu rukun ini tidak ada, ya, itu maka salat pun juga tidak dianggap secara syar'i, ya, dan tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, tidak bisa. Ya, jadi kalian harus benar-benar melaksanakan rukun Islam itu dengan urut, dengan benar, ya, jangan dibolak-balik, tidak boleh, gitu ya, tidak boleh. Selanjutnya, nah, sekalian harus tahu ini apa toh hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, di sini hal-hal yang membatalkan sholat itu ada yang pertama, berbicara secara sengaja. Nah, ini kebiasaan ini. Biasanya kalau di musola itu ya, waktunya imamnya sudah naik, sudah masuk sholat itu masih aja yang ramai, ya itu bisa membatalkan sholat. Karena kenapa? Kalian sudah mengganggu konsentrasi beribadah, ya. Secara tidak langsung kalian berbicara, mengeluarkan kata-kata yang bukan bacaan sholat, ya. Itu batal puasanya, batal, sholatmu batal. Jadi jangan bicara. Kalau sudah Allahu Akbar itu kalian harus diam mengikuti imamnya membaca surat-surat yang lainnya, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, banyak bergerak secara berurutan. Misalnya ada yang gatel, apa, kukur-kukur, menahin baju, menahin ini terusan, ya. Secara tidak langsung itu kalian sudah batal, bos, ya, sudah batal, sholatnya sudah batal. Bergerak, gatel lagi, kukur-kukur irung, gebres, nah itu sudah batal, ya. Itu menyebabkan batalnya sholat kamu. Yang ketiga yaitu hadas, dalam keadaan hadas, gak suci, kamu gak wudu, habis ke belakang kamu gak bersuci, nah itu ndak boleh, itu batal, jelas batal, tidak diterima sholatnya, ya. Jangan langkahan, kamu harus bersuci, gitu ya. Yang keempat, keluar najis atau terkena najis, nah itu juga nggak boleh, ya. Itu juga bisa membatalkan sholat. Nah, najis misalnya kamu menginjak sesuatu, menginjak kotoran, kena kencingnya anjing, kena apa itu, kamu kena pipisnya orang misalnya, itu najis, ya. Kemudian kalau kamu sedang keluar najis, misalnya kamu lagi sedang buang air kecil, buang air besar, itu kamu dalam keadaan najis dan kamu tidak bersuci, itu bisa membatalkan sholat, ya. Kentut juga. Kemudian terbuka aurat tatkala di dalam sholat. Nah, misalnya ada perempuan ini ya, biasanya ya mukenanya tersibak ke belakang, misalnya terlihat anggota tubuhnya, itu juga bisa membatalkan sholat. Jadi kalau sebelum sholat itu dipastikan dulu mukenanya ini sudah pas apa belum, sudah menutupi seluruh tubuh apa belum, itu harus dicek, ya. Jangan sampai nanti waktu melaksanakan sholat kalian itu sudah sampai rakaat yang terakhir ternyata kamu terbuka aurat kamu, jadi itu bisa menyebabkan batalnya sholat kamu, ya, perlu diperhatikan. Kemudian yang laki-laki juga gitu, misalnya sarungnya kena kaki misalnya terus melorot kayak gitu, itu juga bisa membatalkan sholat karena terlihat auratnya, ya. Yang selanjutnya yaitu merubah niat. Nah,
niatnya sholat subuh, kemudian tiba-tiba dia merubah niatnya jadi sholat isya misalnya. Nah, itu juga tidak boleh, itu membatalkan sholat juga ya. Kemudian membelakangi kiblat, itu juga nggak boleh. Misalnya kiblat kita kan Ka'bah, dia ada barat, kita hadapnya ke timur, sholatnya madhep ngetan, tidak boleh ya, itu tidak boleh, itu batal ya, itu batal. Kemudian makan minum tidak boleh. Pada saat melangsungkan ibadah itu kita harus dalam keadaan terkunci mulutnya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, itu ya, tidak boleh. Terus kemudian tertawa itu juga nggak boleh, apalagi dalam keadaan sholat. Kalian tertawa jelas batal, sholatnya batal, kamu harus mengulangi lagi dari awal sholatnya ya. Kemudian murtad itu apa? Keluar dari agama Islam, keluar dari agama Islam, jadi murtad itu ya, itu yang membatalkan sholat. Nah, apa itu manfaat sholatnya? Manfaat sholat itu menghindarkan dosa dan mendatangkan pahala. Apalagi kalau kita sering melaksanakan sholat 5 waktu secara teratur, nah itu akan mendapatkan pahala kita ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kalian perbanyak ibadah, itu nilai pahalanya akan berlipat ganda ya. Jadi tolong kamu jaga ibadahnya, terutama sholat 5 waktunya ya, jangan sampai terputus, jangan sampai bolong ya, eman-eman gitu ya. Karena kenapa? Nanti kalau sholat fardunya bolong itu kamu yang akan menanggung dosanya sendiri gitu ya. Terus kemudian kamu akan kehilangan pahala gitu ya. Terus kemudian mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena di dalam sholat itu terdapat bacaan-bacaan ayat-ayat suci Allah yang kalian baca, itu bisa menahan emosi, menahan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Orang kalau sholat itu bisa menahan emosinya, biasanya akan terkendali, terkontrol. Sing ngarep nonyo wong, sing ngarepe jotos orang, gak sido. Mergo sholat iling astagfirullah, nyapom tanganku, aku malih dosa gitu ya. Jadi ndak boleh itu. Kemudian membentuk pribadi disiplin. Nah, kenapa kok bisa membentuk pribadi yang disiplin? Karena kita tepat waktu dalam menjalankan ibadahnya. Waya sholat subuh jam 4 tangi, bangun tidur jam 4 tertib, disiplin. Duhur jam 12 siang, kamu melaksanakan sholat duhur on time, disiplin itu namanya. Asar jam 3:30, jam 3 sudah asar, kalian ambil wudhu sholat, disiplin ya. Secara tidak langsung kalian sudah melakukan kegiatan disiplin, itu otomatis. Kamu dengar adzan, kamu langsung ambil wudhu, kamu sholat, itu disiplin. Nah, itu kamu sudah menanamkan diri untuk disiplin waktu ya. Karena sholat itu sebaiknya dilakukan di awal ya, jangan sampai ngereni war pentek waktunya lagi sholat, itu jangan gitu ya. Terus kemudian sehat jiwa dan raga. Kenapa kok bisa sehat jiwa dan raga? Karena untuk sholat itu kita harus dalam keadaan apa? Harus keadaan suci. Kita pasti mandi, kita pasti membersihkan diri, kita mensucikan diri dengan air wudhu, otomatis kita sehat, kita terhindar dari kuman ya, kita sehat pasti itu ya. Kita pakai sabun, kita pencuci, kita bersuci sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, itu kita pasti bersuci. Nah, maka dari itu kita memiliki jiwa raga yang sehat. Kemudian menenangkan jiwa.
Misalnya kalian punya masalah, resah, gelisah ya, itu kalian kalau sholat ambil air wudhu itu bisa tenang. Asalkan kalian kusuk dalam beribadah, itu bisa membuat kalian tenang ya, menenangkan jiwa. Terus kemudian itu suatu bentuk ketaatanmu kepada Allah ya, karena apa? Sholat itu adalah perintah ya, perintah Allah, wajib bagi seluruh umat muslim di dunia ya. Itu perintahnya Allah, jadi kamu harus melaksanakannya. Dengar suara adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kamu harus segera melaksanakan sholatnya. Itu ya, itu adalah manfaatnya. Banyak sekali manfaat yang dapatkan ya, mulai dari kesehatan ya, kemudian kita bisa sehat jasmani, rohani kita juga sehat ya, semuanya itu bermanfaat bagi kita. Kita juga dapat pahala gitu ya. Itu banyak sekali manfaatnya sholat ya. Itu terus ya, kemudian selanjutnya tarik ya, Rasulullah itu pernah bersabda ya, sesungguhnya ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak itu adalah sholatmu. Jika sholatmu baik ya, maka baiklah seluruh amal ibadah kamu. Apabila sholatmu buruk atau rusak, maka rusaklah seluruh amal ibadahmu. Bahaya ya saya. Jadi itu ini perlu kalian ketahui. Jadi sholat itu ndak boleh kamu tinggalkan. Kamu sholatmu itu baik, kamu rajin sholat, maka amal ibadahmu diterima ya. Tapi kalau sholat kamu itu putus-putus, buruk, maka amal ibadahmu itu juga akan rusak ya. Itu Rasulullah itu yang bersabda ya. Itu tolong dicatat. Jadi kalian harus selalu melaksanakan ibadah sholat wajib, sholat fardu ain ya, fardu ain, sholat fardu, sholat yang diwajibkan, tidak boleh ditinggal. Apabila ditinggal akan mendapatkan dosa besar gitu ya. Kemudian sholat juga di dalam suratnya itu as-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama ya. Jadi apabila kamu tidak sholat, berarti kamu sama saja dengan meruntuhkan agama Islam ya. Maka dari itu marilah kita semuanya menjaga sholat kita agar tiang agama kita tetap kokoh, tetap berdiri, tetap tegak berdiri, biar semuanya selamat dunia dan akhirat. Nah, anak-anak, mungkin ada pertanyaan dari materi kita pada hari ini. Nanti setelah materi yang saya berikan ini, nanti kalian ada tugas dari Bu Retno ya. Tugasnya yaitu kalian nanti praktek sholat ya, kalian foto, kemudian step-stepnya mulai dari sikap sempurna, sikap takbiratul ihram sampai salam. Nanti kamu foto satu-satu, kamu urutkan bagian 1 sampai dengan yang terakhir ya. Paham ya tugasnya? Nanti kamu foto, kamu jadikan 1 atau kamu bikin kolase, terserah. Kamu kasih nomor gerak 1, gerak 2, gerak 3 sampai gerak seterusnya ya. Gitu ya, tugas dari Bu Retno seperti itu. Nanti difoto, setelah itu kemudian dikirim melalui WA grup yang sudah saya siapkan. Boleh di kelas ataupun nanti kita pakai grup yang lain ya, gitu ya.
Mungkin ada pertanyaan dari Bu Retno? Ya, gak ada ya. Sudah jelas ya untuk pengetahuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga puasanya selalu lancar, ibadahnya lancar, semoga dalam keadaan sehat selalu, semoga kita cepat bertemu ya, semoga kita bisa kembali belajar di bangku sekolah ya, tidak seperti ini ya. Saya akhiri ya dari Bu Retno untuk materi kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.